Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Cyber Asia, berjumpa lagi dengan saya Wahyu dalam mata kuliah Manajemen Resiko. Di sesi kedua ini kita akan membahas topik bahasannya adalah klasifikasi resiko. Setelah sebelumnya di sesi 1 kita sudah mempelajari apa itu resiko dan juga konsep dari uncertainty atau ketidakpastian. Selanjutnya di sesi kali ini kita akan melihat jenis dan turunan dari resiko itu sendiri. Baik, untuk capaian pembelajaran dan juga atau outcomes learning itu terdiri dari 5. Di sesi 2 ini kita ingin mengetahui resiko spekulatif dan resiko murni, kemudian resiko sosial, resiko fisik, dan resiko ekonomi. Selanjutnya, biaya kerugian yang tidak diharapkan, biaya ketidakpastian, dan terakhir adalah langkah-langkah dalam manajemen resiko. Baik, tentunya kita ingin membahas jenis resiko. Yang pertama adalah resiko spekulatif. Apa itu resiko spekulatif? Spekulatif risk atau yang lebih dikenal dengan resiko spekulatif adalah jenis resiko yang muncul dari pengambilan suatu keputusan yang apabila resiko tersebut terjadi maka akan menimbulkan kerugian atau loss. Namun, apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka dapat menimbulkan sebuah keuntungan atau profit ataupun kita mengenalnya gain. Kemudian, jika mengacu pada definisi tersebut, maka hampir semua aktivitas investasi memiliki risiko spekulatif. Dalam dunia investasi dan trading, prinsip finance adalah high risk, high return. Pun biasanya akan diharapkan yang mana jumlah pengembalian relatif berbanding lurus dengan tingkat resiko. Selanjutnya, contoh resiko spekulatif. Contoh resiko spekulatif yang paling sederhana bisa ditemukan dalam dunia investasi maupun trading. Pihak A membeli sebuah portfolio kepemilikan saham pada harga Rp50.000 dengan harapan di kemudian hari harga saham akan meningkat ke angka 70.000. Namun ternyata realisasinya gitu ya, harga saham justru turun ke angka 40.000. Inilah salah satu bukti gitu ya. Contoh resiko spekulatif yang muncul karena prediksi keuntungan dari seorang investor maupun trader tidak sesuai dengan harapan gitu ya atau kondisi yang sesungguhnya terjadi. Di lain kasus, bisa juga harga saham naik ke angka 70.000, sehingga risiko spekulatif bisa dihindari dari trader. Bisa memperoleh namanya tadi profit or gain dari penjualan saham tersebut. Selanjutnya, jenis risiko kedua adalah risiko murni. Pure risk atau risiko murni merupakan salah satu risiko yang tidak bisa dikendalikan, di mana apabila risiko tersebut terjadi, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak bersangkutan, berupa loss, dan apabila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian, no loss. Tidak ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan, profit or gain sama sekali. Selanjutnya, sesuai dengan namanya, risiko murni adalah hal-hal yang terjadi di luar kehendak manusia atau di luar kontrol. Misalnya seperti bencana alam, kecelakaan, pencurian, kebakaran, dan lainnya. Kalau kita lihat risiko murni ini merupakan variabel eksternalitas, variabel di luar gitu ya, yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian faktor tersebut di atas bisa menyebabkan risiko murni karena investor atau perusahaan akan kehilangan aset. Bahkan mereka harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk proses pemulihan atau recovery. Contoh sederhananya, ketika sebuah rumah makan kebakar, maka sang pemilik usaha tersebut akan mengalami kerugian yang cukup besar sebab seluruh aset yang dimiliki habis terbakar. Dari kejadian tersebut ada 2 akibat yang muncul. Akibat pertama adalah rumah makan harus ditutup sementara karena perbaikan dan pemulihan. Sementara akibat yang kedua adalah rumah makan ditutup permanen karena mengalami kebangkrutan. Kemudian, berbeda dengan resiko spekulatif, resiko murni hanya menyebabkan kerugian bagi pihak yang menanggung resiko tanpa adanya kemungkinan memperoleh keuntungan atau profit sama sekali. Selanjutnya, resiko sosial.
Jenis resiko ini atau sumber utama resiko ini adalah masyarakat itu sendiri. Artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Misalnya pencurian, vandalis, huru-hara, peperangan, dan sebagainya. Selanjutnya kita mengenal juga jenis resiko fisik. Ada banyak sumber resiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, konsleting kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia atau human error. Selanjutnya kita mengenal istilah atau jenis berikutnya adalah resiko ekonomi. Banyak resiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi. Misalnya inflasi, reses, fluktuasi harga, dan lain-lain. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot. Para pensiunan dan mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya. Bahkan pada periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami boom atau reses. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan pengusaha pada risiko yang sama dengan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi. Kita mengenal juga kondisi saat ini di mana outbreak COVID masih terus ada gitu ya. Artinya memang kondisi yang di luar kontrol kita, nah ini menyebabkan gitu ya, bahkan semua stakeholders di dalamnya pengusaha ini mengalami imbasnya, mengalami namanya resiko ya, resiko ekonomi ini. Kemudian kita mengenal juga konsep dari ketidakpastian dan risiko gitu ya. Di dalam setiap organisasi tentu terdapat tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi juga tidak terlepas dari berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya berbagai faktor atau fenomena dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian, baik kecil maupun besar, serta dapat menjadi ancaman atau bahkan peluang. Menurut Leo Susilo, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000, mengatakan bahwa ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman ataupun pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Berdasarkan definisi tersebut, keterkaitan antara ketidakpastian dan risiko dijelaskan dengan definisi risiko seperti yang tertuang di dalam Standar Internasional Manajemen Risiko. Di dalam dokumen tersebut, risiko diartikan sebagai efek dari ketidakpastian yang terdapat pada tujuan organisasi. Lebih lanjut, Leo Susilo menerangkan bahwa risiko yang sering terjadi disebut sebagai kombinasi dari dampak suatu peristiwa, termasuk dalam hal ini perubahan suatu keadaan, dan digabungkan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya capaian pembelajaran sesi kedua ini kita berbicara mengenai langkah-langkah dalam manajemen risiko itu sendiri. Risiko pada prinsipnya adalah kejadian yang tidak diharapkan, yang merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi tetapi tidak selalu dapat dihindari. Beberapa cara yang biasa dipakai dalam menghadapi risiko. Menghindari risiko atau avoiding risk, yaitu menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko, kontraktor, sebagai contoh, dapat mengetahui bahwa perusahaannya tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah ditafsir. Di sisi lain, kontraktor juga akan kehilangan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin didapatkan dari asumsi risiko tersebut. Mengutip pada teori dari salah satu investor terkenal di luar negeri, Warren Buffett, dikatakan don't put your eggs in one basket. Artinya apa? It means kita sebagai contoh gitu ya memiliki investasi pada portfolio saham gitu ya. Nah ini kita mengenal dalam finance itu prinsip untuk diversifikasi, membagi risiko gitu ya, agar menyebar risiko. Jadi kalau rekan-rekan pahami dari konsep tersebut, jangan menaruh gitu ya, telur di dalam satu keranjang, nanti akan pecah.
Artinya kalau dalam kita kaitkan bagaimana kita menyikapi gitu ya, menanggulangi resiko, avoiding risk juga di dalamnya. Jadi kita harus mendiverse gitu ya, atau membagi resiko. Jadi membeli saham pada sektor-sektor real yang berbeda gitu ya, agar tidak satu sektor. Prinsipnya seperti itu untuk kita bicara mengenai resiko dalam investasi ya terutama ya. Kemudian langkah-langkah dalam manajemen risiko selanjutnya, ini masih lanjutan, contoh dari seorang kontraktor yang ingin menghindari risiko politik dan finansial berkaitan dengan proyek pada sebuah negara dengan kondisi politik yang tidak stabil. Nah, kemudian kontraktor tersebut berarti memiliki opsi dapat menolak melakukan tender proyek pada negara tersebut atau menerima. Konsekuensinya banyak ya, kalau kita lihat. Namun demikian, apabila kontraktor tersebut menolak untuk melakukan tender, maka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut juga ikut menghilang. Ini kita mengenal prinsip trade-off gitu ya. Selanjutnya, untuk mengurangi resiko atau reducing risk gitu ya, mengurangi resiko yakni memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya resiko tersebut atau memperkecil kerugian suatu atau akibat resiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti ini, resiko dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung pada filosofi. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah resiko dan mengurangi kerugian. Strategi ini secara langsung mengurangi potensi resiko kontraktor tadi ya, contohnya dengan dua cara, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, kedua mengurangi dampak finansial dari resiko apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Contohnya pemasangan alarm atau alat anti maling pada peralatan di proyek akan mengurangi kemungkinan terjadinya pencurian. Sebuah gedung yang dilengkapi dengan sprinkle system akan mengurangi dampak finansial apabila gedung tersebut mengalami kejadian alam tadi ya, resiko alam, jadi mengalami kebakaran contohnya. Terima kasih sesi kali ini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua, tetap semangat, sampai jumpa.